Surat Waqiah ayat 83 sampai 85. Sekedar Pak belum tinggalane. 83. Falaula idza balaghatil khulqum. Kalau begitu mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan? Niki ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu mengatakan, dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Al-Quran. Banyak di antara hati kita sebagai manusia tidak tahu bahwasanya yang melayani kita semua adalah Allah. Karena Allah wujudnya kita anggap jauh. Itu persoalannya. Akhirnya rizki tentang nafas, hati kita tidak akan bisa meyakini itu dari Allah. Jelas justru hati kita akan merasa dari kita sendiri. Loh, kalau memang itu dari dirimu, mengapa ketika kematian datang tidak kau cegah? Kalau kamu bisa, mboten saged. Artinya Pak, orang yang nolak tentang ilmu tauhid, lebih-lebih yang menjelaskan tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, mesti terasa jauh Pak Allah itu. Kalau Allah sudah terasa jauh di dalam diri kita, pasti kita akan beriman segala hal apa yang muncul dalam diri kita dari kita atau dari makhluk yang lain. Aku rugi rek, dodolan iku gara-gara tonggoku kae. Aku dodol tempe, dhewek dodol tempe. Aku dodol tahu, dhewek dodol tahu. Aku rego 50, di situ rego 30, ya mesti ajur. Loh, iman kita itu makhluk. Padahal semua itu datangnya dari Allah. Enggak bisa Pak kita itu mengatakan itu dari Allah. Enggak bisa. Sehingga Allah tambah jauh miturut kita. Dari pandangan hakikat kita malah jauh dari Allah. Bukan perkarane Allah menjauh, kita yang menjauh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tambah gelap hati kita, tambah jauh hati kita terhadap Allah. Kalau toh itu kau imani dari dirimu atau makhluk, atau tidak dari aku kata Allah, mengapa kau tidak mencegah kematian ketika datang kau cegah di dalam kerongkonganmu? Ngalih, aku gak mau mati sih. Apa ya iso? Padahal salah satu ayat Allah juga katakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kalau itu sudah datang tidak bisa dimundurkan. Mengapa kamu tidak kau cegah? Niki bahasa itu dipaidu ya men. Wa antum khina idin tandurun. Padahal kamu ketika itu melihat orang-orang sedang sekarat. Bisota jangan nulungi. Bisakah kau itu menahan ketetapan Allah? Kalau segala nikmat itu tidak dari aku kata Allah. Wong katanya dari dirimu. Ayo, mengapa kamu tidak bisa mencegah? Pak nyun sewu. Ini karakter golongan kita yang hati tertutup oleh sesuatu terhadap Allah sehingga Allah terasa jauh. Lanjut.
Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ayat yang 85. Kami lebih dekat kepadanya orang-orang yang sedang sekarat daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Nggak ngerti sing agawe orang yang sekarat itu Allah. Karena apa? Tertutup. Hatinya tertutup dengan alam akhirat itu. Karena dia menolak ajaran yang membimbing ruhaniyah untuk menuju nyatane wujudnya Allah, yaitu ilmu tauhid. Makanya mereka mengatakan gini toh Pak ahli kitab, ilmu hakikat itu ilmu sesat, ilmu tasawuf itu ilmu sesat. Ahli kitab seperti itu memang, yang tidak mau menerima tauhid mesti seperti itu. Tapi ahli kitab jikalau ini sudah hatinya mau menerima ilmu tauhid, maka Allah selamatkan. Artinya hatinya itu tidak terhalang oleh sesuatu atas nyata wujudnya Allah yang menguasai wong sekarat. Sehingga beliau mengatakan imannya di dada, semua itu datangnya dari Allah. Jadi ayat itu Pak menunjukkan karakter kita sebagai ahli kitab atau golongan am, tertutup, terhijabi tentang kebenaran. Sing tak maksud kebenaran, semua itu dari Allah. Dia nggak bisa. Mesti hatinya muncul rasa dari makhluk. Misali ana wong lara njaluk tombo. Son, dalem. Mbokku lara son, tulung njaluk. Tulung sampean sebul kopi niki. Mengke tak ombekne. Wong tuwaku ben saras. Sampai lak gak roto aku ngomong japu tae asu. Ngoten. Nek waras karepmu panjenengan, nek lara ya karepmu. Pun diombekno. Lah kok saras. Loh. Mesti atiku ngomong gara-gara dongaku. Lah ngoten nggih. Iki ahli hijab lho Pak ya. Kok mungkin Allah. Paling tidak ngene ahli hijab. Allah ngelantarno aku. Lho ngoten lho. Jadi masih ada iktimat, ada penyakit yang kita tidak terasa. Jadi masih saya bawa ilmuku ini, masih ku bawa atas kabuli hajat. Nguniku ono dasar, ono. Allah tidak merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah sendiri. Iki gara-gara jenengan kali kula belajar ilmu njaba tok. Coba kok ngilmu jero sampeyan pahami. Allah iku nyoto batin ya nyoto dohir. Murni wis tauhid sampean, nek wis kaya ngene iki seperti ini sudah murni. Allah tidak berserikat terhadap siapapun. Ngapunten nih Kang kathah, tapi sing paling akeh ning rasa ning dodo ya krana dongaku. Wis sing akeh ngoten niku. Siapa mereka? Ya golongan hati kita yang menolak tauhid. Mesti melihat guru akhirat jijik Pak, jijik. Iku guru sesat mesti ngoten. Wis tah dulur, mumpung durung jenenganku kecelik. Nggih nyuwun sewu. Kalau enggak percaya, lihat keterangan di dalam salah satu ayat Allah bersabda ngeten. Surat napa kula supi. Jenengan gerabak saben padosi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara orang-orang ketika saat di dunia
mendustai terhadap pertemuan datang Gusti Allah. Gak mau bertemu Allah, berarti menolak ajaran tauhid. Coba niku surat nopo ayat keberapa? Setahu saya niki Quran. Sungguh sengsara ruhaniah seseorang ketika saat di dunia menolak ajaran tauhid, berarti menolak pertemuan terhadap Allah. Gimpun. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghdatan. Sadari nek wis tekone mati. Matahari sudah keluar dari barat. Niki baru sadar, tapi sudah nggak ada kesempatan. Niku wong kencelik. Matahari keluar dari barat iku nisbat, yaitu kematian, berarti kesempatan sudah habis. Dek wingi kan wonten cerita to Pak. Ning Indonesia iku riyayane 2 kali. Nek mbahku biyen nek mbuktekno 1 Sawal niku nek bakda subuh niku medal ndugi griya ngadep ngetan. Pundi ngetan niku mriku? Ngetan. Nontok bulan. Seminggu sebelum ganti wulan beliau iku nyawang ngetan. Oh bulan. Kalau sudah tidak kelihatan bulan ning etan, berarti dipastikan besok 1 Syawal. Urusan maghrib itu kelihatan ru'yatul hilal atau tidak sudah tidak dibahas. Bahasnya ngadep ngetan. Berarti bakda subuh. Makanya dik wingi ku nek sampean kepingin roh dengan pasti iman 1 Syawal jatuh hari apa? Ya seminggu sebelum 1 Syawal ya sampean nonton ngetan sampai hari ke-29. Wis, tapi ojo digegeran. Kalau kemarin itu ada 2 yang tidak bisa gegeran, orang yang bertauhid. Sabtu yo karepe sapa? Jumat yo karepe aman wis. Nggih pun aman. Wong sedaya Gusti Allah, lapo dipermasalahno. Pun. Yang kedua tentang isim nama. Di dalam Al-Quran itu ada 99 nama. Satu yang ke-100 itu yang mana? Itulah Ismul Jalalah. Nama yang ke-29 ditiadakan. Ibaratnya dicecep di Ismu Jalalah. Yang ke-100 itulah hidup. Wong syariat mengatakan Allah. Artinya jenengan mulai alit ikut diweni nami kali Pak Abdullah misalnya, terus ganti nama itu gak ngefek. Artinya gak ngefek bagi orang-orang yang sudah tahu nama ke-100. Inilah yang disebut suhudul wahdah fil kasrah. Atau boleh saya katakan segitiga sama sisi. Podo Pak niki. Podo. Telu bukan telu tapi tunggal. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat, yang dilihat, yang melihat kita katakan salik atau hamba. Yang dilihat,
yang disaksikan itu Khalik yang disebut Allah. Yang mata untuk melihat yang terakhir, semua kalau sudah tahu ke-100-nya ini sudah tiada. Asmo telu sudah enggak ada, 99 sudah tidak ada, tinggal asmo tunggal. Berarti melihat 3 tapi tunggal. Ya wis gak ono yang melihat, sudah tidak ada nama yang dilihat, sudah tidak ada lagi mata untuk melihat. Itu keterangannya di Hikam. Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan orang kalau sudah makrifat itu 3 hal ini sudah hilang. Akhirnya dijawab di dalam Al-Quran, innani anallah. Itulah maksudnya ahad mekaten. Lanjut tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami hormati dan kami banggakan Romo Kiai Mukhlasar Rasyid, yang kami sayangi dan seluruh hadirin di sini. Semoga kita mendapat ridho Allah di malam hari ini. Jadi begini Romo, saya pada waktu bulan Oktober sama November saya nyantri di Jaya Baru. Tapi saya mendapat sakit sehingga saya harus masuk rumah sakit. Nah, saya mengikuti kholwat di sana rencana 41 hari. Tapi pada waktu perjalanan kholwat ini saya merasa diajak oleh orang itu, tapi saya agak ditegas suaranya, berhenti. Saya disuruh diajak jalan tapi disuruh berhenti, diam, tapi jangan berdoa. Nah, di sini saya nggak jelas artinya Romo, mohon penjelasannya. Yang kedua, karena saya merasa mendengar seperti itu tapi nggak bisa mengartikan, ya saya hanya diam bahwa menikmati kediaman itu adalah seluruhnya tajalli Allah, dan dengan zikrullahnya, dengan hu Allah, mengambil nafas hu, lepas Allah hu Allah, la ilaha illa anta. Nah, mohon penjelasan jikalau salah atau mohon penjelasan dari Romo Kiai. Mungkin ada kata-kata yang kurang benar, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah pasti menyertakan atau mengutus utusannya yang disebut warid hanya kepada orang-orang yang hatinya sudah melaksanakan kholwat. Apa warid itu? Dan warid itu yang bagaimana? Miturut keterangan di dalam Sarah Hikam itu, Pak, warid niku macam kali. Ada kalanya warid minallah, berarti malaikat. Ada warid minas syaiton. Cirinya warid minallah itu tujuannya adalah membebaskan hati rohanian jenengan dari belenggunya hawa
nafsu. Sebaliknya kalau warid minasyaiton itu mesti narik nyondongno hati jenengan terhadap selain Allah. Itu pasti. Kalimat berhenti dan diam ini kalau timbul dari warid minallah, maksudnya hati jenengan iki lereno, berhenti yo, jangan membahas selain Allah. Jangan melakukan pembahasan perkara-perkara selain daripada urip. Diam artinya diamkanlah hatimu dari condong terhadap dunia. Berarti maksudnya jenengan iki disuruh lanjut untuk sadar atau berzikir. Itu maksudnya makalah itu. Akhirnya munculnya satu sistem masuk melepaskan Allah dengan bahasa anta. Kalau ini di dalam hati jenengan rasa sing muncul anta akunya Allah, merasakan kehadiran wujudnya Allah kang sejati, maka benar sudah. Allah iku namung sistem. Sistem ini dikatakan benar jikalau ning jero dodo di dalam hati jenengan rasa sing muncul semua itu wujude akune Allah. Itu pasti ngoten, Pak. Sebab rumus yang mengatakan ngeten, jikalau cahaya itu sudah menyala, maka kegelapan dalam kamar itu pasti hilang. Tapi jikalau cahaya itu tidak menyala, maka di dalam kamar kegelapan masih ada. Kalau gelapnya itu masih ada, maka mata ini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Gak bisa melihat ini meja, ini bukan meja, gak bisa, Pak. Ini jalan, ini bukan jalan juga gak tahu. Ini karpe nafsu, ini karpe Allah, gak tahu. Ini warid dari Allah atau minasyaiton, nggak tahu karena gelap. Tapi jikalau nur makrifat atau cahaya itu dinyalakan, maka jenengan pasti akan tahu, oh ini jalan, pintu, oh ini tembok bukan pintu, tahu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sing terpenting jenengan itu bagaimana muncul rasa ning dodo jenengan iki sejatine Allah iku piye. Gini ku wau jenengan kedah terus untuk mengikuti proses dari Allah iki. Nanti jenengan dibimbing langsung guru sejatine sampean. Itulah guru yang tidak bisa meninggal. Itu guru sejatine yaiku guru yang tidak pernah meninggalkan jenengan, yaitu hidup dalam diri atau di luar diri. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Maulana Sondosi beserta semua jamaah. Saya Ibu Nur Hasanah dari Wonosobo. Saya pemula, belum tahu apa-apa. Monggo dalem nyuwun bimbinganipun Pak Kiai. Kala wingi garwa kula niku pamit badhe pengaosan wainjang. Tiba-tiba kula niku pengin sangat tumut ngeten. Ajeng alhamdulillah niki sampun terlaksana. Niatipun dalem thalabul ilmi badhe nyuwun bimbingan dhateng Pak Kiai.
Matur nuwun menawi wonten lepatipun dalem matur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu, monggo kula dherekake. Sing jelas teng daerah Semarang tak pusatake nengene tuntang mriki Padepokan Ngaji Nata Rasa. Wis ngoten mawon sebagai rujukan atau pusat. Sementara untuk pertemuan berikutnya jatuh di bulan Juni tanggal 12 Juni tanggal 12 niku Jumat Kliwon. Jadi 2 bulan 1 kali. Jadi dulur Semarang wis ngumpul lain ning kene kecuali wonten acara dalam hal BHBI misalnya monggo sakersa. Kalau rutin saya pusatkan di Padepokan Nata Rasa. Nggih Bu, kula dherekake. Nggih, selanjutipun tasih wonten. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepangaken kawula imam saking Banjarnegara. Temriki estu matur nuwun nuwun sampun dipun paring kesempatan saged pinanggi malih. Alhamdulillah kersane Allah. Menika kula wonten petanggetan menika teng swarga punapa leres wonten bidadari kalih makanan buah-buahan lan sedaya istilahipun kesenangan-kesenangan teng alam swarga menika. Terus punapa lebur adanya Allah hanya satu. Terus alam barzah iku hakikate neraka atau kepripun ngaten niku. Ngapunten iki kula gendu-gendu rasa kali rencang niku tasih mumet. Pangapunten niku teng dusun nggih ngapunten. Nggih cekap semanten saking kula cekap semanten bilih wonten kelendak wonten ngatur nyuwun kuwi samudra pangasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surga benar ada bidadari yang selalu perawan. Dipakai berapa kali pun sih perawan. Isuk dipakai sore perawan mana? Atau yang sudah diterangkan di dalam tafsir muhakamah, ada buah-buahan, ada sungai yang mengalir dan lain sebagainya. Pak nyun sewu, nyotone secara dohir buat siapa? Ini tidak berlaku bagi orang kafir, tapi berlaku bagi orang mukmin. Iki bahasa syariat dulu lo ya. Jadi jenengan ben ora bingung. Ngeten Pak. Bagi ahli suhud yang disebut al-arifin, jiwa yang sudah sampai makrifat, ngerti lan ketemu kalau bahasa itu sanepan. Sanepan. Itu yang disebut bahagia. Bidadari nyenengno atiku Pak. Surga niku kan gak mengenal susah. Gak mengenal. Mung seneng tok. Hati bahagia. Loh, ini di dunia sudah ahlil makrifat itu sudah masuk. Ternyata itu
Bahagianya hati ketika menerima ketetapan Allah baik usri maupun yusra. Nah, orang yang seperti inilah Bapak Ibu yang dikatakan orang mukmin. Waktu ning dunya sudah bisa masuk ning alam akhirat atau alam surga. Sampai buka Al-Isra ayat 72. Itu membahas tentang golongan hatinya seseorang, baik yang hati di dunia buta dan tidak buta, surga dan neraka. Aslinya bahasanya teng mriku. Buta maksudnya gelap, tidak tahu apa-apa. Neraka enggak buta, seneng tahu jalan yang benar. Inilah mukmin kang sejati, itu di situ yang disebut muhsin. Bahasa kitab Hikam itu disebut muhsin. Jadi surga secara dohir yang diterangkan di dalam tafsir muhakamah syariat itu, mohon maaf Pak ya, itu hanya diperuntukkan orang-orang yang sudah tidak ada perilaku syirik. Baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi, berarti suci. Bahasa kinaya iki ngeten. Baju habis beli dari toko anyar Pak, baunya ya wangi. Ketika dipakai kira-kira 3 hari ambu baunya lebus, penguk bin gak enak alias keduk, bolote ngetel, kena kotoran-kotoran. Mungkinkah ini langsung dimasukkan lemari, gembul-gembul campur dengan baju yang bersih? Mungkinkah? Gak mungkin. Harus melewati proses dulu. Dicuci dengan sabun, dijemur dengan terik matahari, disetrika, dikasih minyak, baru dimasukkan almari. Iki bahasa sanepan lho ya. Gak mungkin masih kotor, baunya kecut, langsung dicampur ning jero lemari, gak mungkin. Siapa ketika saat di dunia belum bisa masuk ke alam akhirat bertemu Allah, kok sudah meninggal? Iki waktu tazkiyatan nafsi sudah habis, maka disitulah berlakunya alam barzah. Barzah itu apa toh? Dinding Pak. Jadi roh kita itu terdinding, udah gelap, tidak bisa keluar. Cari jalannya untuk keluar ke rahmat Allah itu tertutup sudah. Ini akan bisa membuka jikalau dapat rahmat. Sebab tidak ada yang bisa menolong dan membuka barzah ini kecuali Allah. Jadi hakikate barzah niku ketika di dunia hati kita tertutup oleh kullu ma siwallah, perkara selain Allah. Akhirnya ruhaniyah hati sampean iki klebu ruhaniyah yang buta, ya nggak bisa menyaksikan wujudnya Allah. Sehingga mengamalkan asyhadu alla ilaha illallah iku cuman di lidah saja, di hati nggak bisa. Nyekseni sejatine urip Allah itu sangat dekat, bahkan tanpa senggolan ora iso, boten saged, tidak bisa karena tertutup
terbarzah. Sehingga lewat surat Al-Isra 72 mafhum mukhalafahnya, kebalikan makna adalah barang siapa saat di dunia barzahnya sudah roboh, maka tidak berlaku lagi hukum barzah ketika jenengan iki tinggalkan alam dunia. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Bolongan nuju dinul qayyimah datang Gusti Allah, kebuka yo padang maksrut. Ngertos maksrut? Jenengan kali kula ning donya iso metu teko ngalam kandungan kan harus tahu bolongan toh. Nek gak tahu bolongane yo ora iso metu. Makanya anak kecil yang normal sirahe niku wonten cendela. Ngerti cendela? Paham nggih wis cendela ya? Oke, kata urai. Tapi ada anak kecil yang sirah kepalanya itu tidak di cendela, itu namanya nyungsang. Akhirnya Pak dokter zaman sekarang muda dibikinkan cendela ning weteng dibedel. Sret. Namanya operasi sesar. Nek zaman mbok kula biyen Pak, mbok kula niki dukun bayi. Mbok kula. Dhisik niku setahu saya kalau menemui kasus orang bayi anaknya itu kepalanya tidak dicendela. Mbok biyen niku ngunser-ngunser ngoten lho. Apa ngunser? Dioyok nek bahasane mriko, dioyok, ditepakno nanggone sirahe, nanggone cendela. Nek ben kaya ngono wis nduk wato dena. Ngerti dene? Niku kan medal dhewe, den niku teko sendiri berapa menit niku datang. Wat niku datang. Wis nek wis pas. Makane di dalam ilmu kedokteran Bu Bidan ada istilah buka siji, buka loro, buka telu, sampai buka 10. Niku sing tahu nggih Bu Bidan Pak. Jenengan mboten ngerti apa sih buka iku. Lah ini sing tahu Bu Bidan. Lah ketika sudah keluar kita ada di alam dunia untuk ke alam akhirat, ya harus tahu bolongane. Makanya dikatakan dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul ndise dinul qayyimah bolongan sing bener. Kembali kepada kalimat pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak diperintah kamu sekalian kecuali hanya nyawiji. Nah ini Gusti Allah. Itulah yang disebut liya'budun, menyembah. Ngapunten ingkang kathah. Bolongane roh ning dunya nuju alam akhirat mesti lewat dinul qayyimah. Agama sing lurus. Yaiku agama sing didik tentang ilmu tauhid supaya bisa mengesahkan Allah, dan keterangan ini hanya ada diletakkan Allah ning dodone atine hanya guru akhirat. Makanya jenengan tadi syarate iqtarib nyedek sira ilal muallimil akhirati, terhadap guru akhir, supaya apa? Mendapatkan ajaran dinul qayyimah teng mriki. Pun kalau sudah alam barzahnya itu roboh, maka jenengan barulah bisa dikatakan wa inna ilaihi rajiun. Itulah namanya husnul khotimah. Mekaten. Tasik wonten monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepindah kula nyampaiaken salamipun Rama Kiai Fathur Rahman Thohir kagem Rama Yai kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam balik nggih. Ngoten nggih. Kaping kalihipun nyuwun pencerahanipun Yai. Selami kula nderek ngaos Yai menika kula niku pernah ngimpi dipun guyu kalian Mbah Yai Ali Sodik ngunut Tulungagung. Lah ingkang dados pemikiran kula niku ngeten Yai. Saderengipun kula ngaos kalih Yai menika kula iku saupami sampun dugi wancinipun waktu salat ngoten niku kula niku mboten tenang nggih, buru-buru menjalankan ngoten. Tapi ketika didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan ingkang mboten merahanani dateng manah utawi pemikiran kula niku gampil emosi, gampil murung ngoten. Lah menika sampunipun ngaos kalih Rama Yai menika kok gampelane kula niku ketiduran bahkan meninggalkan sholat fardu ngoten niku, tapi kok ketekan kahanan ingkang mboten merahanani ngoten kok nggih tenang-tenang kemawon ngoten niku dos pundi kaitane kalipun tertawanipun Mbah Yai Ali Sodik ngunut niku. Padahal niku sewaktu kula dolan wonten Tulungagung niku kan sampunipun Mbah Yai Ali Sodik wafat niku. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang kalau hatinya sudah greget, faminhum man hadallah, oleh sebab dapat hidayah Allah untuk marek lan ketemu Allah. Ada kalanya jenengan iki yang asalnya waktu sholat awalnya sebelum mengenal itu kerungu waktu cepet-cepet ngoten nggih, as-sholatu waktuha, as-sholatu waktiha, dasari wonten mriku. Tapi setelah kemasukan tentang ilmu tauhid kok ya tenang-tenang wae. Ngapunten ingkang kathah. Terus lagi sebelumnya itu ketika keterak takdir yang enggak penak asalnya marah-marah. Lah niki kok ya ora. Tuh, ada Pak Salik itu diproses Allah seperti itu, apa sebab? Karena dia itu hanya taat ngikuti apa yang jadi ketetapan Allah. Sehingga ketika sampean gak greget iku, sampean sudah tidak memandang diri jenengan, tidak memandang selain Allah, tapi hanya memandang Allah. Jikalau memang seperti ini, maka udah ngalir mawon jenengan. Sebab kula yakin suatu saat jenengan akan dipindah. Tidak seperti ini pun. Sebuah teori di dalam ilmu kauniyah, di dalam kitab kauniyah mengatakan ngeten. Walaupun Pak Tanin itu menanam biji kacang tanpa kulit, nanti seiring berjalannya waktu muncullah yang namanya pohonnya. Kalau sudah muncul pohonnya, maka di dalamnya itu biji tadi sirna, hilang,
Kalau nggak percaya sampean lihat. Kalau pohonnya sudah muncul, biji yang kita tanam itu sudah muncul biji baru lagi yang berlipat ganda. Dan munculnya biji itu disertai oleh Allah kulit. Kulit ini bahasa syariat. Jadi nanti ada kulit baru yang langsung dari Allah. Artinya apa, Pak? Jenengan kali kulo kalau sudah meraih tingkatan makrifat, nanti syariat sampai niku didandani Allah sendiri. Jangan khawatir. Kapan waktunya? Ya urusannya Allah. Kapan si biji yang baru ini nanti akan mendapatkan kulit yang bagus, itu kalau sudah waktunya. Saged ditampi nggih. Mula kula mboten heran kalau si A si B waktu sudah kemasukan ilmu tauhid, ada yang diproses Allah itu ora patek hatinya itu memperhatikan hukum-hukum yang tadinya jikalau kau tinggal merasa berdosa. Tapi kok iki kok tenang-tenang wae. Jawaban saya gini, Pak. Jikalau hati jenengan itu tidak memandang selain Allah, alias hati sudah merasa kehadiran Allah, jenengan saged kali kula niki sendika dawuh. Niku posisi yang harus kita tanamkan. Nggih niku maksude cara kita itu sebagai kapal mengikuti arusnya Allah. Wis terserah Gusti, kula sampean proses dadi wong misuwan. Monggo. Jenengan enggak protes. Makanya dalam hikam kan ada yang Allah proses. Sistem menuju makrifat itu ada yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Majedubun wasilun. Terserah Gusti Allah prosesnya lewat pundi. Sing penting jenengan iki tawaduk mawon hati datang Allah. Nantilah jenengan akan menemukan satu momen di mana momen itu kulit sampai dadi anyar. Ingat, notoke makrifat adalah syariah yang sudah tidak jadi syariat. Kesempurnaan itu disebut makom jam'i. Notoke makom makrifat adalah syariat yang sudah menjadi hakikat. Boleh orang lain mengatakan syariat, tapi itu sudah menjadi hakikat kanggo jenengan. Ngoten mengkilah sampai diproses Allah seperti itu. Kasarane ngomong biyen gendeng saiki war. Wis gak apa-apa. Manut mawon, Pak. Pun. Itu pertanyaan pertama. Mek pertama tok ya. Nggih, tasik wonten monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Yai Mukhlasun Rosid. Nama saya Sodikin Pak Yai. Mohon maaf saya manggil Pak Yai karena Gus itu kayaknya orang kayak kecil gitu loh. Bagus. Mohon maaf ya. Nama saya Sodikin, saya dari Kendal nganu Pak Yai. Sebenarnya ada 3 yang pengen saya minta penjelasan dari panjenengan. Yang pertama tadi sudah disampaikan dari saudara kita yang
berada yang dari Banjarnegara tadi ini, barusan ini. Ini sebenarnya pertanyaan yang minta penjelasan yang pertama itu yang saya alami kayak gitu. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan Sekedap. Yang pertama tadi ngalamin apa? ngalamin itu loh, setelah saya mengaji dan mengenal tentang tauhid itu kayaknya hukum-hukum terkait dengan syariat itu kayak biasa-biasa saja loh. Nah, jadi yang dulunya itu saya setiap adzan tiba atau suara adzan itu langsung saya bergegas untuk menunaikan sholat. Cuman akhir-akhir ini setelah saya mengenal dengan ilmu tauhid ini kok beda dengan yang dulu. Jadi ya mirip yang tadi ditanyakan sama yang dari Banjarnegara. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan kemarin saya itu mempunyai teman Pak Yai. Teman saya itu seorang anggota, jadi di sana dia tanya sama saya. Cuman saya jawabannya itu mungkin benar atau salah. Nah ini nanti minta penjelasan dari Yai Mulason. Yaitu pertanyaannya yaitu terkait dengan tugas dan kewajiban. Jadi dia seorang anggota. Pas waktu sholat Jumat dia tanya sama saya, mendahulukan sholat Jumat dulu atau dia menjaga sebagai pengaman di masjid tersebut. Nah di situ saya menjawab tak suruh melihat situasi dan kondisi. Apabila kondisi tersebut aman, tak suruh ikut sholat Jumat. Tapi jikalau kondisi masjid lingkungan tersebut itu tidak aman, saya suruh untuk menjaga keamanan. Nah, di sini saya pengen minta penjelasan dari Kiai apa yang tadi saya sampaikan terhadap jawaban yang saya sampaikan kepada teman saya itu kira-kira benar atau mungkin salah. Jadi nanti seumpama nanti saya salah, nanti saya sampaikan lagi ke teman saya. Jadi itu yang kedua ya Gus, Pak Yai. Lupa lagi. Yang ketiga yaitu terkait dengan haji. Haji itu yang di rukun Islam itu termasuk rukun Islam yang kelima. Nah, terkait dengan haji saya kok membaca dan mendengarkan di salah satu channel YouTube yaitu terkait dengan haji itu ada cerita bahwa haji itu sebuah tradisi di tanah Arab. Nah, di sini saya bingung, tradisi di tanah Arab kok dijadikan sebagai rujukan salah satu rukun Islam yang kelima. Nah, di sini saya mohon penjelasan dari Pak Yai bahwasanya sebenarnya haji itu yang membuat rukun Islam itu sebenarnya siapa sih Pak Yai? Jadi di sini saya agak membingungkan haji itu tradisi Arab yang dibawa ke Indonesia, nanti di Indonesia itu dijadikan salah satu komoditi atau gimana, atau memang benar-benar itu murni dari Al-Quran ataupun yang disyariatkan kepada umat Islam. Mungkin itu sedikit dari saya dan mohon maaf apabila tadi saya menyebutkan kata-kata yang kurang pas atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan pertama harus ada mengerti landasan bahwasanya Gusti Allah wujudnya itu
tidak hanya di papan sepi saja, tapi juga di papan ramai. Gusti Allah itu tidak hanya di ibadah mahdoh murni aja, akan tetapi juga di ibadah ghairu mahdoh. Fa'aina matuwalu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, di depan jenengan ada wajahnya Allah. Artinya apa? Ada Pak, si salik itu diproses Allah itu syariatnya tambah kuat. Tapi beliau jadikan sebagai lahan, jalan untuk bertemu Allah di situ. Ada yang seperti itu. Dan ini biasanya disebut orang yang ditarik Allah jiwanya lewat sistem wasilun, biasanya gitu. Sehingga beliau itu walaupun tekun syariate, tapi ning dodo iku wis gak merasa dirinya yang melaku. Ada yang diperjalankan Allah seperti ini. Beda yang ning awal mang syariate wis ugah. Koyok itu sepeleh nih, lah ngoten nah, gak semangat. Yes Gusti Allah memproses jenengan teng mriku kate lapo. Ingat, si salik itu tidak boleh gontok-gontokan gara-gara beda jalan. Gak boleh. Siapa si salik bidayahnya benar, maka mesti nihayahnya benar. Artinya apa? Setat awal dia itu melakukan dzikir kalau sudah benar, maka mesti ketemu wusul atau ma'rifatnya. Bidayah benar bagaimana? Sudah melepaskan keakuan diri yang melakukan. Urusan diperjalankan lewat Sabtu, lewat Jumat, mboten masalah. Dilewatkan wasilun utawa jedubun, urusane Gusti Allah pun ngoten tak. Makane nyuwun sewu kula tangklet. Golongan-golongan thariqah sing bener iku, Pak. Golongan sing gak rebutan jamaah. Kula wangsuli golongan thariqah sing bener iku golongan sing gak rebutan akeh-akehan pengikut boten. Istiqomah didik jamaahnya untuk bagaimana caranya ketika khususiyah atau suluk bidayahnya bener. Boten malah ada yang malah kunek metu teko thariqahku murtad. Awam enggak begitu, Pak. Enggak boleh. Ngoten niku enggak boleh. Tur juga yo enggak ada udang di balik batu, enggak boleh. Sebab tujuan thariqah dihadapkan di tengah hati umat manusia itu hanya satu, litaqarrubillah waliqaihi. Mau ikut tak? Ngajak atine menungso supaya ninggalno urusan dunya ati lho ya, marek lan ketemu Gusti Allah. Lah nek keh-kehan pengikut iku dunya sian. Dunya wis prei urusan iki thariqah sing muktabaroh itu mestinya harus gitu, Pak. Tidak hanya muktabaroh secara syar'i, sanate sambung nang Kanjeng Nabi tok ndak, tapi muktabaroh secara hakiki, hati iku sambung nang Gusti iku. Mestinya gitu. Bapak Ibu, boleh berbeda jalan tapi tujuannya sama. Monggo.
Kedua, saya punya teman. Yang teman itu statusnya itu sebagai penjaga keamanan. Saya menjawab atas pertanyaan di depan tadi, salah apa benar? Benar. Secara syariat benar. Pun kalau memang situasinya itu aman, mengutamakan kewajiban. Kalau situasinya enggak aman, mengutamakan keadaan. Betul jawaban jenengan. Nah terus Jumatane nanti bisa dikodok dadi sholat karena alasan syar'i. Mboten napa-napa. Alasan mungkin jenengan bisa mengenal dan mempelajari sholat khauf. Sholat yang dalam keadaan genting, perang. Enggak seperti sholat-sholat dalam keadaan aman. Misalnya ada 2 shaf. Shaf pertama dia rukuk, shaf kedua enggak boleh. Menyelesaikan sujudnya, menyelesaikan duduknya langsung naik, berdiri lagi. Baru shaf yang kedua melakukan. Itu kalau mungsuhnya ada di barat. Lah mungsuhnya kalau ada di timur bagaimana? Mosok sholatnya ngadep timur. Mohon maaf karena alasan syar'i loh ya. Maka shaf kedua harus menunggu shaf pertama selesai dulu. Lah kalau musuhnya ada di barat di timur bagaimana? Nah, ini ada cara sendiri. Nyun sewu hakikate Pak. Gusti Allah iku gak ono kulon tok. Ya ono ono etan. Nek cara hakikate jenengan jogo karena tidak aman tadi, hati sampean bisa ini wajah tuat. Ya. Nek cara jawaban dari sisi hakikat aman tok wis. Bah kuwi mau situasi aman atau tidak, hatimu tetap sujud nang Allah. Sujud nang Allah. Karena tahu posisi ruhaniyah sholatnya itu bagaimana. Lah nanti jenengan bisa mengkodok kalau secara syar'i alasannya tidak aman boleh. Ngoten. Pun yang ketiga tentang haji ku tradisi apa ning Quran ono. Ning Quran wonten bahkan ya ada surat Al-Hajj. Ada surat Al-Hajj. Bukan tradisi, bukan. Itu hanya berkewajiban bagi yang sudah mampu. Bahasa syariat loh nggih. Tidak wajib bagi yang tidak mampu. Ini ngandung pengertian apa Pak? Nyun sewu. Salat hakikat itu hanya berlaku bagi wong ahli takik. Ngoten lho. Ahli syar'i enggak mampu karena terhijab. Berarti Islamnya belum sempurna. Hakikatnya iya belum sempurna karena belum apa sih maknanya haji? Jenengan iki dapat undangan langsung untuk bertemu Allah langsung. Makanya tanya dumateng dulu-dulu dhewe haji niku wis ketemu Gusti Allah. Ning kono, temen takok ketemu sapa dulur sampe ning kono? Apa tah ketemu watu kotak papat? Atau betul-betul bertemu Allah? Sebab di situ dikatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda lan sak pituruti. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah tanpa menyekutukan, membawa persekutuan apapun. Berarti
hati inilah maksudnya ruh ini sudah bisa nyekseni wujude Allah. Kalau secara hakikat haji niku dulur-dulurku mohon maaf, kalau yang disebut bertemu Allah ini ketika jenengan sholat kok ketemu Allah berarti wis haji. Secara hakikat. Makanya dalam satu makalah hadis nopo piye iku ngeten. Bagi wong miskin sing gak mampu kuwi sholat berapa waktu itu padha karo wis haji. Mudeng ora mudeng. Wong syarate disebut hajan mabruron itu harus syarat rukunnya itu terpenuhi. Mulai tawaf, mohon maaf, sa'i lho Pak, takhallul, jamarot, itu rukun-rukunnya. Dan itu mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Cara hakikat tawaf ngubengi Ka'bah, ngiwa mboten nengen, iku artine millata Ibrahim Hanifa, condonge ati mung Gusti Allah. Makane ning Ka'bah Mekah mriku sing ana kidule Mekah salate ngadep ngalor. Arah satu titik berarti ke Ahad maksudnya itu. Sangi nggih ngoten. Baina Safa wal Marwah, lari-lari hanya mencari air. Itulah ta'allama, mencari ngelmu, ila sopo ilal muallimil akhirah, terhadap guru akhirat. Ngalor ngidul sampai tahunan tak goleki, ketemu nih ana wong tukang meso. Ya wis ketemu sangimu. Cara Siti Hajar sudah ketemu air Zam-Zam untuk membersihkan kotoran damul wiladah, darah kelahiran. Itu tujuan enggak ngoten toh? Ya untuk mensucikan hati jenengan. Ngoten niku. Habis itu jamarot, sampean menunggu tanggal 10 untuk balang jumroh, balang setan. Ya niku balang nafsu ning ati sampean dengan kalimat tauhid la ilaha illa ana. Pun niku haji. Kalau pertanyaannya di Quran adakah? Ada, Pak. Bahkan Allah merumuskan jenengno surat, ada surat Al-Had wonten. Mungkin lebih jelas sih kalau kitab teles sudah tertulis di kertas garing. Oh iya bener cocote klasone. Ngoten nggih. Tenang mawon. Nanti kalau tidak diizini oleh Menkumham, ya tetap tak cetak buat kalangan sendiri untuk warisan anak putu kita. Ya syukur secara nasional seperti jilid 1 sampai 4 itu diizini oleh negara, syukur. Tapi niki kira-kira gak ngerti niki, karena langsung menyangkut urusan kitab suci umat Islam. Jadi di situ nanti ada penjabaran versi syariat Al-Qur'anul Karim, versi hakikat makrifat Al-Qur'anul Qadim. Ngoten mengki ben penak. Oh miturut syariat haji ku budal ning Mekah. Ngoten lho. Hakikat makrifate haji ketemu Gusti Allah mekaten. Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Romo Yai niki pangapunten derek nepangaken kula sange Wonosobo. Nami kula Muhammad Anwar Isrofi yang pada tahun 2004 sampun
WA datang panjenengan mendaftar menjadi murid, panjenengan sampun bales diterima. Nggih. Pertanyaan di sini saya mewakili teman yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang sudah bertauhid tapi masih menjalankan beberapa maksiat. Terus di dalam menjalankan maksiat itu dia sadar betul bahwa apa yang dilakukan ini dari Allah. Pertanyaannya bagaimana penjabaran untuk yang bertauhid tapi masih bermaksiat. Yang kedua, kalau nembe panjenengan aturaken dan ada penanya bahwa disampaikan akimi sholata li dzikri. Terus penanya fas'alu ahla dzikri. Terus Syekh Ibnu Athaillah Askandari memberikan standar bahwa maksudul dzikri hudurul qalbi wa tadbir. Dalam bahasa umum hudur itu hadir. Hadirnya hati kepada Allah. Sedangkan Allah sendiri punya zat, punya sifat, punya af'al. Yang menjadi pertanyaan saya, hati kita itu dihadirkan ke tiga-tiganya atau dihadirkan ke salah satunya, terus caranya bagaimana untuk menghadirkan hati kita ke tiga-tiganya. Terus yang terakhir, Rasulullah dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fa innalakum lan taqdiru qadrah. Berpikirlah kamu tentang apa yang diciptakan Allah, jangan kamu berpikir tentang zat Allah, karena sesungguhnya kalau berpikir tentang zat Allah kita tidak akan ada kemampuan. Itu standar hatinya. Atur mawon sanging kula nyuwun agung pangapunten lan nyuwun bimbingan saha penjabaranipun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang yang sudah jelas-jelas belajar tauhid kok ya secara dohir sik laku maksiat. Saya pribadi gak wani protes, Pak. Dasar saya hanya sibuk melihat, menyaksikan keadaan yang seperti itu yang berlaku Allah. Urusan yang bersangkutan jikalau betul-betul ketiadaan dirinya makhluk melakukan ini, lalu betul-betul tidak hanya bilisan fakot mengatakan dari Allah, tapi juga rasa yang muncul itu juga sama dengan apa yang dikatakan ilmu, maka secara pandangan hakikat, ngapunten ingkang kathah, bukan berarti saya membenarkan orang laku maksiat dohir itu benar, mboten nggih. Jujur saya tidak berani mengatakan pada Allah itu salah. Ya wis karepe Allah. Kalau betul-betul antara ilmu dengan prakteknya keadaan rasa sama lho nggih. Beda dengan praktek antara ilmu yang dipahami nur tauhid dengan praktek gak dadi nur makrifat. Kalau ini beda, mohon maaf. Secara pandangan kacamata hakikat, ngoten niku maksiat malah dadi maksiat. Ada maksiat yang justru menjadi taat. Seperti itu tadi. Bisakah dihukumi orang yang sudah ketiadaan dirinya? Mboten saged. Ibaratnya orang tidur.
jenengan tidur lah kok kelon nambek bojone wong. Jenengan tidur dosa mboten? Bingung ya jawab ya. Yo gak mungkin wong turu kok kelon. Pun ngeten, pernah tak ceritakan. Dalam satu kaum niku banjir, Pak, banjir. Pak Lurah nuduk kentongan. Ayo ngungsi nang masjid. Karena masjidnya dhuwur, Pak. Dhuwur. Omah niku kelep separo. Lho ndelalah ana kemanten anyar. Lagi dadi kemanten anyar kira-kira 1 minggu. Sampeyan ngerti toh kemanten anyar iku piye toh ya? Lah ngungsi di masjid niku sampai tidak hanya 1 hari, 2 hari, 7 hari, sampai berminggu-minggu. Ngoten niku masih anang istri ini, Dik, jam 12 malam ini sore beduk ya. Ngerti nggih ini sore beduk? Wis paham, wis kata urip maneh. Oh nggih Mas. Lah kok ndelalah jam 12 garwane sing estri mboten tangi. Dinggoni wong wedok liya. Ni sore beduk. Pas jam 12 suaminya ke ni sore beduk. Nganggit iku istrinya. Klutik. Ngapunten Kang kathah. Basa sudah selesai, yo gak berontak, wong wedoke mboten berontak. Ya duka. Bojone sapa niku ya ora ngerti. Pokoke sing laki-laki ngiyakini iku garwane karena buktine tadi jawabane di WA, ya Mas jam 12 nanti. Lah ngoten nggih. Pagi-pagi wonten WA subuh dari istrinya. Mas sepurone nggih ketiduran tadi. Jenengan sebagai suami kaget. Loh, sapa manjo? Aku ambek sapa? Lah ngoten nggih. Bisakah hukum syar'i mengatakan haram? Ini jelas-jelas sadar melakukan. Apalagi jenengan tidur bangkong terus melakukan, mungkin mimpi, ya dah. Mimpi itu hukumnya haram mboten? Mboten. Sampai mimpi bakelon nambek bojone atau wong liya dosa mboten? Mboten. Mboten blas mimpi. Kurang jelas itu tadi dengan dilakukan dengan keadaan sadar. Tapi yakin itu garwane, ternyata mboten. Terus akhirnya sampean mikir, iya mangkane kok beda. Ngapunten Kang kata ya, ngapunten. Bedone ya napa? Ya sembuh gunung jawabanmu. Tapi jenengan nggak sadar kalau itu bukan istri jenengan. Lho ngene ku hukum syariat karena faedah syar'i. Alangan kaya ngono mboten napa-napa. Mboten disengaja lho Pak nggih. Artinya tidak ada rencana ada orang lain mboten. Artinya apa? Wong sing betul-betul sudah ditaruh Allah di makom musyahadah mesti gak ngerasa awake sing nglakon ya niku maksiat jadi taat. Idza wuqi'a tatkalane den taruh sapa al arif wong sing makrifat mahalal maksiati fisar'i ing dalem panggonan maksiat miturut syariat iku akhirnya dadi taat di mata Allah. Tapi di mata syariat tetap maksiat. Loh kok bisa dikatakan taat di mata Allah? Karena dia sudah kefanaan makhluk. Sinten sing saged ngukumi? Makanya kula sanjang mboten wani Pak kula protes. Kula namung sibuk iku sapa yoan sing agawe. Namung ngoten. Pun 1. Nomor 2.
tentang masalah ahli zikir. Hudur barometernya itu hudurul qalbi ilallah tentang masalah zat sifat asma af'al. Hudure niku bagaimana caranya jenengan kali kula ditaruh neng zat sifat asma af'al. Ngeten Pak, ngapunten. Ruh iku disebut ruh ketika kita posisinya ada di abid dan di salik, itu disebut makhluk. Sifatnya makhluk ya ora iso nyedek, mendekat mboten saged, mendekat sendiri loh maksudnya nggih. Makhluk iku sifatnya la haula wala quwata. Bisa mendekatnya itu dan bertemu karena illa billah, dijemput Allah. Urusan Allah meletakkan penjemputan itu ditaruh dat sifat asma Allah, urusannya Allah. Sistemnya is apa jadi Allah. Sing penting jenengan kali kula sudah tahu miftahul musyahadah. Kuncinya untuk masuk di dalam alam musyahadah yaitu dzikir. Udah laksanakan sesuai dengan petunjuk. Jenengan ditaruh nek nggone sifat si iku monggo, ditaruh nang ngone dat monggo, jenengan iki diuter-uterno dhisik nggih monggo, itu urusane Allah. Gak usah dipikir. Sing penting jalanke apa dikir rasa teng mriku niku. Untuk berikutnya terkait masalah tafakkar. Mikir-mikir, angen-angen. Pak, angen-angene wong am dengan angen-angene wong khos beda lho Pak. Tafakkaru fi khalqillah. Ini kalau dikembalikan kepada golongan kita am, mikir-mikir iku angen-angene akal. Kalau angen-angene akal, ya mboten mampu untuk mengangen-angen dzate Allah. Makanya kalimahnya wala tafakkaru fi dzatihi atau fi dzatillah, gak iso, gak mampu. Akal. Masalahnya akal. Lah wong Kanjeng Nabi Mi'raj ketika sudah sampai pada sab langit 7. Ini aja untuk sampai kepada Sidratul Muntaha, apalagi mustawa, akal disebut malaikat parkir, Pak. Mboten mampu. Apalagi buruk. Nafsu kekarepan makhluk ya harus diparkir, mboten mampu. Tapi kalau boleh saya sarah dawuh kala wau, kalau ahli khos tafakkur yang dimaksud itu adalah ruhaniyah, sehingga pas makhluk ikut dipikir dengan akal, zate Allah diangen-angen ambek roh. Sebab sak lebete roh, ngapunten, di dalam ruh itu ada rasa atau ihsan atau iman. Di dalam ihsan itu ada nur atau cahaya. Di dalam cahaya itu ada urip atau wujudnya Allah. Niku kan tahapannya si salik ketika suluk untuk sampai pada wusul ada di situ memangnya. Jadi roh sampean iki disandangi Allah, imanul haq yang disebut sebagai ihsan. Wong Jawa rasa. Makane iki pedhepokane nata rasa. Toton rasa kang sejati ning dodomu iku. Sebab rasa iku enggak pernah bohong. Mesti sodik, mesti bener. Nek iki degan ya rasa, nek iki jeruk rasa, wis gak iso dipindah-pindah. Artinya di dalam tubuh manusia itu
ono tahapan Islam, iman, ihsan. Kalau sudah ihsan, ya tutuk rasa wis. Tinggal jenengan noto rasa iki dateng Gusti Allah. Makanya Ibnu Athaillah dawuh nang salah satu daripada makolahnya itu tahapan orang-orang si salik untuk bisa sampai ke wusul ada su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Niki noto rasa. Kalau sudah ketata rasa ainul basirah, nur makrifat Allah nyalakan. Kalau sudah Allah nyalakan ketemu nur cahaya kuwi, mongko nyotolah wujude Allah menyatakan innani anallah pun selesai. Berarti si salik lulus wis. Jadi dawuh tafakkaru fi khalqillah niki kalau dimasukkan golongan kita mboten ketemu. Mboten saged datang Allah. Karena salah penempatan. Lho Gusti Allah wujude kok dadi kok diangen-angen akal, yo gak ketemu. Mboten ketemu. Kalau dawuh niki diterima oleh ahli khos, makom khos, baru gaduk Pak. Sama dengan Al-Quranul Karim. Kalau alif lam mim kaf ha ya ain shad lan sak piturute ayat-ayat yang bersifatkan mutasabihat itu hanya Allah saja yang mengetahui. Lah apa ada ditulis? Apa ada ditulis al-muradu bihi illallah. Semua tafsir muhakamah, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mundir mengatakan yang tahu cuman, kalau yang tahu cuman Allah, apa ada ditulis? Mestinya adanya ditulis itu jenengan meningkat. Ruhaniyah ini yang berbicara bukan akal. Ayo, dingen-ngen lah. Kalau itu hanya Allah yang tahu. Lah apa ada tulis alif lam mim? Piye yo maksude? Wis jangan khawatir nek kitab teles wis dadi garing kok sampean ngerti. Alif iku piye kok gak digandeng ambek lam, lam kok gandeng ambek mim karepe apa? Lam iku piye, mim iku piye, mungkin sampean akan dapat keterangan itu. Ngoten nggih? Tasih wonten? Cukup? Nggih pun. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun jenengan berada, apa yang sudah Allah berikan ilmu pada kesempatan malam hari ini perlu diingat. Ilmu yang sudah Allah tancapkan ning dodo sampeyan yang berupa faham disebut nur tauhid. Itu laksana pohon yang diincepno ditandur ning bumi. Wis iki nek gak sampean sirami, yang namanya pohon iku akan layu dan mati. Artinya kalau tidak jenengan praktekno ilmu iku layu. Tapi jikalau pohon ini asupannya atau sampean selalu jaga sampean sirami akan mengakar Pak. Ngakar semakin lama semakin besar akar ini akan mengikat dengan bumi, semakin dia tinggi semakin kuat. Ilmu ini akan menjadikan keteguhan hati sampean datang Allah. Jikalau ilmu ini jenengan amalkan, akhirnya menjadi nafek, itulah menjadi nur ma'rifat. Mugi dados ilmu ingkang manfaat dhateng kita lan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu
dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang diuraikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang akhirnya ilmu tadi bisa kita amalkan dan amal kita akan bisa menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.